معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. Dunia sementara, akhirat selamanya. Ada ayat Allah mengatakan, semua kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu, Allah kata dalam Al-Quran, Allah cakap dalam Al-Quran, tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Tujuanku menciptakan kalian jin dan manusia tak lain dan tak bukan untuk menyembahku, mengibadahiku, beribadah kepadaku, bukan sibuk kejar dunia, bukan sibuk kumpulkan harta, tapi ibadah kepadaku. Baik jin, enggak nyala-nyala. Panas sekali soalnya, subhanallah. Ini masih dunia, belum neraka. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari azab neraka. Datang ke majelis ilmu, niatkan karena Allah nawaitu dari rumah untuk direbahkan malaikat di pundak-pundak kita, sayap-sayap para malaikat, sehingga setiap tarikan nafas kita diiringi oleh hidayah dan petunjuk Allah. Baru kita mati masuk surga, mati husnul khatimah, di akhirat masuk surga. Banyak orang sekarang pikir hidup, pikir dunia, dan dunia. Padahal mobil Pajero-nya, saudara, mobil Fortunernya, yang itu pun beli bukannya kontan, nyicilnya itu ditinggal semua, betul tidak? Dunia ini kita tinggal enggak? Kita tinggal semua, semuanya akan mati. Kalau sudah mati, berkalang tanah, saudara. Teman kita cacing dan belatung, kekuasaan kita ini kita tinggalkan, dan enggak ada yang berlaku di hadapan Allah Ta'ala. Orang beriman itu satu-satunya dirinya dia abdi kepada Allah. Orang beriman mengabdi kepada Allah, yang ditakuti Allah, yang disembah Allah. Matinya kita semua. Apa yang nak awak sombongkan hidup di dunia ini, saudara? Bapak mati, ibu mati, semua orang udah duluan mati. Kita akan mendahului di hari yang Allah Ta'ala tentukan. Sekarang tidak, coba lihat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Yang kaya bakhil, pelit, tak dipikir dia bagaimana keadaan hamba-hamba Allah yang kaya. Yang pintar-pintar sombong. Saya ngomong begini, ini amanah Allah dan Rasulnya dalam Quran. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saya sedang khuruj 3 hari ke Medan, ini kan 3 hari khuruj fisabilillah. Apa rupanya? Sedang dakwah, mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah orang dari yang mungkar. Dan nasihat itu untuk semua orang, termasuk penguasa. Karena kita sayang sama pemerintah, kita nasihati itu pemerintah, kita kritik itu pemerintah. Berbuatlah adil, tegakkan keadilan, jangan zalim dengan kekuasaanmu, supaya kita sama-sama masuk surga. Beresiko menyampaikan kalimat itu, saudara, karena orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, orang-orang munafik tidak suka kalau umat Islam ini betul-betul iman kepada Allah dan mengeluarkan segala kuasa makhluk dalam hatinya dan memasukkan kuasa Allah dalam dadanya. La ilaha illallah. Luar biasa. Ibadah kepada Allah, lupakan segala dunia. Salat 5 waktu tegakkan. Baik tua, baik muda, kita semua akan bertemu Allah. Kalian mau tahu bagaimana sakitnya dicabut nyawa, saudara? Nyawa. Pantaslah Nabi Muhammad SAW mengatakan, sakitnya dicabut nyawa sama seperti 1000 kali pukulan pedang. Ada pedang 1000 bukan 100, 200, 1000 pedang dipukulkan sekali tebas ke jasad awak. Begitulah rasanya sakitnya dicabut nyawa, saudara. Lalu apa yang mau antum lakukan hidup di dunia ini? Cuman main-main aja, cuman cari duit aja, cuman kerja aja, cuman dunia, mikirkan dunia aja, sibuk kok. Ya Allah ya Rabb. Rumah mewahmu KPR riba, barang-barangmu barang-barang riba. Apa kau enggak takut nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggung jawaban? Ini anak-anak muda pacaran kalian, ya Allah punya cewek, kalian yang pacaran-pacaran ini takutlah kepada Allah, itu maksiat. Saudara, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kata dalam Al-Qur'an tadi tentang tujuan penciptaan jin, tujuan penciptaan manusia untuk apa? Untuk apa? Untuk Allah. Untuk apa? Allah. Mengabdi kepada Allah.
Lalu Nabi SAW kumpulkan sahabat, tanya, tahukah kalian bagaimana dunia itu? Bagaimana dunia itu? Rasulullah celupkan ujung jari manisnya ke tengah lautan, diangkatnya, kan ada tumpahan setetes kayak gini, nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan ujung jarinya, terus ditarik, tuh ada setetes tuh, tengok. Lama kali pun itu. Ada kan jatuh? Kata Rasulullah, hadhid dunya. Inilah dunia. Kecil di antara lautan membentang samudra, dunia itu setetes itu. Kalau kau dapat jangan sombong, karena yang kau dapat cuman Kalau enggak dapat dunia, jangan risau dan kecewa, karena yang tidak kau dapat cuman setetes. Jadi dunia sementara, akhirat selamanya. Tabung bekal. Enggak banyak, Allah minta 5. Setelah kau bersyahadat kepada Allah, laksanakan salat 5 waktu sehari semalam, laki-laki jamaah di masjid. Ciri laki-laki sejati, mukmin sejati, berjamaah lah, kecuali 3. Boleh kau tidak salat berjamaah ketika 3. Pertama, kau dalam keadaan safar, musafir, dalam perjalanan. Kalau kau fikih mazhab Syafi'i, ambil mazhab Syafi'i, ada berapa kilo ukurannya safar, boleh kau enggak berjamaah. Yang kedua, boleh tidak salat berjamaah bagi laki-laki ketika turun hujan deras. Silakan di rumah. Di zaman Nabi kalau hujan deras, Bilal mengucap hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alal falah, Bilal mengucapkan as-salatu fi buyutikum atau sallu fi buyutikum. Baca kitab Sahih Bukhari. Kalau hujan deras, Bilal menambahkan setelah hayya 'alal falah, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Boleh tidak salat berjamaah bagi laki-laki kalau hujan deras, enggak ke masjid berjamaah. Yang ketiga, ketika sakit. Selebihnya jamaah. Ustaz enggak berjamaah tepat waktu, safar saya posisi musafir 3 hari. Jadi dijamak dan diqasar. Laki-laki salat berjamaah, perempuan salat di rumah, lebih baik di kamarnya. Ada mujahid itu salat 5 waktu. Kalian perempuan cari yang salat 5 waktunya dijaga. Perempuan-perempuan yang mau kawin, jangan kalian tengok enggak salat, kalian mau dipinang. Ya Allah, nanti anak kalian kayak gitu. Begajul, enggak mau aku. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Hadis. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Apa kata Nabi kepada para orang tua? Hei orang-orang tua, ajari anak-anakmu salat umur mereka 7 tahun dan pukul mereka, tempeleng mereka kalau mereka tidak mau salat umur mereka 9 tahun. Umar bin Khattab itu siapkan cambuk di depan pintu rumahnya, saudara. Anak-anaknya enggak mau salat. Bawa anak-anak antum ke masjid salat, besarkan masjid ini, makmurkan masjid ini. 2 yang Allah minta setelah salat, puasa di bulan Ramadan. Jangan kau merokok, jangan kau menipu. Puasa bulan Ramadan. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kafirlah dia. Paham? Kita jawab pertanyaan saudara. Kami dari Rohis SMKN binaan polisi. Profsu itu apa? Provinsi Sumatera Utara. Propsu singkatan Provinsi Sumatera Utara. Ingin bertanya, bagaimana cara kami nganggap dunia itu kecil sementara? Ngomongnya ngegas saja. Kau pula ngajarin. Jadi dari tadi nggak ngegas rupanya. Kami dari Rohis. Takbir. Disuruh enggak ngada-ngada Ustaz lo. Tengok Coba baca. Enggak ngada-ngada Ustaz. Ngomongnya ngegas saja. Gampang tahu. Siapa yang nanya ini? Tunjuk. Siapa yang tanya? Tunjuk tangan. Sini.
Assalamualaikum. Coba duduk dulu. Siapa nama antum? Farhan Ustaz. Apa? Farhan. Farhan. Iya. Kelas berapa kau? 12. Apa itu 12? 3 SMK. Apa mamakmu kerjanya? Mamakmu kerja apa? Rumah tangga. Bapak? Kerja pabrik. Udah jujur aja, kerja apa? Pabrik. Pabrik apa? Pabrik banyak. SBB. Apa itu? Pabrik apa? Jujur, nggak boleh bohong. Pabrik apa? SBB Ustaz. SPB. Nah, baja. Berarti kaya. Kaya banyak duit. Iya. Banyak duit. Karyawan pabrik baja. Iya. Banyak lah duitnya. Belum jadi karyawan Ustaz. Hah? Belum jadi karyawan. Jadi jadi apanya? Jawab jujur. Jadi kernet. Kenapa kau malu sebut itu? Nabi Zakaria itu, tahu kau Nabi Zakaria kerjanya mau tahu apa? Tukang kayu, belah kayu. Kenapa kalian malu? Bapakku tukang becak. Kenapa rupanya? Bapakku tukang becak halal. Muncrat pula. Tapi ludah wali Allah tidak najis. Ada berkahnya, iyalah insyaallah. Amin jadi wali Allah, amin. Berdoa ya. Coba, bapak tukang becak, bapak supir angkot, malu kalian nyebut itu. Bapakku bandar narkoba, itu baru malu. Bapakku jual sabu-sabu, itu baru malu. Bilang dengan tegas, bapakku kerja di pabrik kenet, di pabrik apa? SBP. Ngapain pelan-pelan kau ngomong? Orang halalan toyiban kok. Bingung Ustaz. Kenapa bingung? Grogi kau. Ustadz, bagaimana cara kami memahami itu? Pertanyaanmu kan? Berarti pertanyaanmu? Biar Ustadz jawab. Bagaimana cara kami menganggap dunia itu kecil? Mau tahu kok caranya? Menganggap dunia ini kecil. Cara kita mengetahui dunia ini kecil, unzur nafsak, lihat siapa diri kita. Pertanyaanmu bagus tentang tasawuf. Ya Allah, di mana menunjuk bukti dunia ini kecil? Kau punya harta, bapak kau kerja, harta bendamu banyak, rumahmu luas. Ketika Allah Ta'ala cabut nyawamu lewat malakul maut, rumah besarmu kau tinggal dan rumahmu menjadi kecil, sempit cuma sejengkal. Itulah kuburan. Jadi apa yang mau kau sombongkan di dunia ini? Ngomong masalah tasawuf janganlah ngegas kayak gini biar nangis. Nah, ya kan? Kau jangan pura-pura nangis kau. Banyak kali cengkonek kau. Ya, bumi ini sempit. Dunia ini kecil. Lihat diri kita. Kalau mati masuk liang lahat. Baju jubah Haramain Ustadz Mahir Tulibi ini kalau Ustadz mati ditinggal nggak? Jawab jujur. Kau ngelamun, aku ngajak ngomong kau, nggak melamun. Kalau Ustadz mati, ini ditinggal nggak? Tinggal. Yang dibawa apa? 3 helai kain. Berarti apa yang harus kita sombongkan di dunia ini, saudara? Dunia ini kecil ya Allah. Allah Maha besar. Kalau kalian punya mobil sedikit mewah, naik mobil, masuk kampung, gak usah ngebut-ngebut, gak usah sok-sokan macam orang baru naik mobil kemaruk. Buka kaca spion itu, kaca mobil itu, tegur kanan kiri, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tunjukkan diri kita ini rendah di hadapan hamba-hamba Allah, agar Allah meninggikan derajat kita di hadapannya. Ada tamu, sambut. Gak usah pandang bulu, pilih-pilih. Mau tamunya orang kaya, orang miskin, ustadz, ulama, pejabat, sambut secara rata. Karena tamu akan membawa rahmat. Takbir. Silakan duduk, Ustadz lanjut pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana cara memberitahu ke teman yang suka pacaran? Saya sudah memberitahu, tapi dia tidak mau mendengarkan apa yang saya bilang. Malas dia membilang saya so alim. Nah itu bagaimana solusinya? Ya kau udah berdakwah, ya udah, bukan memaksa. Tugas kita berdakwah, menyampaikan ini nggak boleh, ini boleh, jangan pacaran. Adapun hidayah di tangan, nggak boleh kita memaksa orang. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tugas kita ini menyampaikan risalah dakwah, risalah agama. Sampaikan ayat hadis, nggak boleh. Apa yang kita tahu dari Quran dan Sunnah, balighu anni walau ayat. Kau tahu tentang haramnya pacaran, sampaikan walaupun satu ayat, satu hadis. Dia mau terima atau tidak, urusan Allah. Kita nggak bisa memberi hidayah pada orang, tapi menjadi asbab hidayah bagi orang bisa.
Ini paksa. Kadang-kadang kita ini yang baru-baru hijrah nih sok suci. Aku udah hijrah, kau belum. Padahal kita ini baik sekarang. Dulunya kita penjahat, betul tidak? Gak ada yang lahir suci tanpa dosa, betul? Kita sekarang pakai jubah, pakai gamis, piara jenggot, pakai celana di atas mata kaki, pelihara sunnah. Sekarang ya kalian berjilbab, bercadar. Dulu kalian bejat, sekarang tobat. Berarti kita semua punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Yang dulunya pezina, tukang minum tua, main judi, bandar narkoba, jual gelek, jual sabu-sabu. Ternyata dia dapat hidayah dari Allah. Begitu manisnya hidayah. Jangan pernah kita mengukur orang lain, karena hanya Allah yang tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Ustaz, saya mau tanya, kenapa di surat Al-Ikhlas menggunakan kata huwa pada ayat qul huwallahu ahad? Kenapa tidak pakai hiya? Ini pertanyaannya pertanyaan iblis. Kenapa tidak pakai hiya? Dia pertanyaan menjebak. Kenapa enggak pakai hiya? Saya akan jawab, hiya itu untuk perempuan. Kalau saya jawab kayak gitu, nanti dia akan debat saya. Lah kenapa pakai huwa? Huwa untuk laki-laki, berarti Allah laki-laki. Nah, itu maksudnya. Enggak boleh. Ini pertanyaan filsafat. Pertanyaan ahlul kalam. Tugas kita orang beriman, apa kata Quran? Sami'na. Enggak usah kita tanya-tanya kenapa pakai huwa, enggak pakai hiya. Ya suka-suka Allah lah, kenapa kau yang repot? Allah berfirman, qul huwallahu ahad, dia Allah yang Maha Esa. Ya Allah itu tidak laki dan tidak perempuan. Jangan dimaknai huwa di situ laki-laki berarti Allah laki-laki. Tidak. Allah itu tidak diberanak dan tidak diperanakkan. Tidak laki, tidak perempuan. Baik.